Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eva di program Edukasi 100%. Hari ini kita akan belajar tentang siklus air, yaitu daur air. Apa yang anak-anak pikirkan ketika hujan turun? Perhatikan gambar berikut ya. Ketika anak-anak menyaksikan hujan turun, itu anak-anak berdoa. Doa Nabi ketika turun hujan yaitu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Jadi kita berdoa agar hujannya menjadi hujan yang bermanfaat. Tapi ketika anak-anak lihat ketika hujan, ada yang berpikir kalau di kota-kota besar ada banjir ya. Nah, air-air coba kalau anak-anak lihat juga banyak yang tercemar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air ini. Perhatikan siklus air berikut ya anak-anak ya. Dari gambar tersebut ada siklus air, ada peristiwa-peristiwanya. Perhatikan di sudut kanan bawah. Ada peristiwa evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya zat cair menjadi uap. Jadi ketika ada panas, nanti air misalnya yang ada di laut ataupun yang ada di danau itu akan menguap. Menguap nanti ke awan. Nah, ini namanya proses evaporasi. Kemudian transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata. Jadi tumbuhan juga mengalami penguapan. Nah, penguapan air yang dilakukan oleh tumbuhan itu namanya transpirasi. Kemudian setelah ada transpirasi, uap air nanti ke atas dari tumbuhan namanya transpirasi, dan uap air dari air itu ke atas itu akan terjadi kondensasi. Kondensasi yaitu perubahan wujud dari uap air menjadi titik-titik air. Jadi kondensasi itu di awan itu ada uap air, itu akan menjadi titik-titik air. Nah, presipitasi. Presipitasi itu apa anak-anak? Presipitasi adalah segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi, baik berupa cair atau padat. Nah, ini hujannya itu anak-anak. Jadi awan. Nah, kalau anak-anak lihat ya, ada awan mendung, itu ketika dicurahkan ke atmosfer itu akan berbentuk hujan kalau kita di bentuknya cair. Tapi ada juga yang bentuknya padat seperti kalau di kutub, seperti itu. Kemudian setelah air hujan itu turun anak-anak, itu akan diresap oleh tanah. Nah, peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori air tanah itu namanya infiltrasi. Itu ya. Infiltrasi merupakan peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Runoff merupakan proses pergerakan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu ya anak-anak. Nanti air itu semuanya akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan sampai ke laut. Selanjutnya anak-anak, kita akan membahas tentang manfaat siklus air. Air itu bermanfaat untuk apa anak-anak? Air hujan yang meresap ke tanah dapat menyuburkan tanah dan disimpan sebagai sumber mata air. Oleh karena itu, kita ada sumur. Nah, air hujan yang jatuh ke hutan tertahan oleh pohon. Air menetes ke dalam tanah dan mengalir melalui permukaan batang sehingga tanah tidak terkikis. Nah, itu manfaat siklus air. Tapi ada gangguan-gangguan terhadap siklus air. Contohnya apa anak-anak? Ada hutan gundul. Apa yang terjadi ketika hutan gundul? Air tidak bisa diserap tanah, langsung mengalir ke sungai. Nah, itu bisa menyebabkan apa anak-anak? Banjir. Dan juga banjir dan tanah longsor.
cadangan air di dalam tanah berkurang sehingga air di sungai dan di danau semakin sedikit. Nah, lama-lama air itu cadangannya bisa habis. Nah, oleh karena itu bagaimana anak-anak cara kita melestarikan air? Yaitu dengan menggunakan air secukupnya sesuai kebutuhan. Tidak membuang sampah dan limbah ke air, meningkatkan kesadaran bahwa air sangat penting dan harus dijaga. Perbanyak menanam pohon, menjaga kelestarian hutan, dan membuat lubang serapan air. Jenis-jenis tanah, anak-anak, ada dua. Ada air permukaan dan air tanah. Nah, jenis air itu ada dua ya anak-anak, air permukaan dan air tanah. Air permukaan itu yang ada di permukaan tanah, di atas tanah, itu contohnya apa? Sungai, danau, rawa, itu merupakan air permukaan. Dan juga laut, nah itu air permukaan, hatinya ketok gitu. Itu namanya air permukaan. Kalau air tanah itu air yang berada di lapisan bebatuan atau lapisan tanah, berarti ada di tanah kalau air tanah itu. Contoh air tanah yang bisa kita manfaatkan apa? Yaitu air sumur anak-anak. Nah, air tapi tidak semuanya bisa kita minum, bisa kita gunakan. Ada syarat-syarat air yang kualitas bersih. Syarat yang pertama yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Syarat fisika, air tidak berasa. Nah, jadi air itu tidak berasa kalau air bersih. Air tidak berbau, tidak ada baunya, tidak berwarna, tidak keruh, dan juga air tidak memiliki endapan. Endapan dapat berupa kotoran atau bahan kimia yang tidak larut. Syarat kimia air bersih yaitu memiliki tingkat keasaman yang normal. Dan air tidak mengandung bahan kimia beracun, jadi tidak mengandung bahan-bahan yang beracun. Syarat biologi, biologi itu anak-anak, biologi itu tentang makhluk hidup di dalamnya. Air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen itu apa? Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Ya, begitu ya anak-anak, syarat-syarat air yang berkualitas bersih. Ada 3 syarat ya. Syarat fisika, kimia, dan syarat biologi. Ya, sekian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Semoga dapat bermanfaat. Dan mari kita jaga air kita supaya air selalu bersih dan bisa kita gunakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.